Film horor diduga menjadi salah satu pemicu pembunuhan yang dilakukan oleh remaja putri terhadap seorang balita berusia 5 tahun di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Benarkah film tersebut dapat mempengaruhi kejiwaan anak hingga tega melakukan perbuatan yang di luar nalar? Dan seperti apa pandangan seorang psikolog terhadap kasus ini? Sudah hadir di studio kami seorang sutradara film, Anggi Umbara, dan juga ada psikolog pendidikan yaitu Felicitas Kaban. Assalamualaikum, selamat malam para narasumber yang sudah hadir di studio. Selamat malam, Mbak Feli, silakan duduk. Terima kasih. Mas Anggi, Ya. apa kabar? Silakan. Saya terlebih dahulu ke Mbak Feli. Boleh. Anda sepakat tidak kalau disebutkan bahwa salah satu alasan ini alibinya adalah diakibatkan terinspirasi dari film sadistik yang difavoritkan oleh pelaku? Iya, kalau dibilang setuju tidak setuju ini kan dari pernyataan anaknya. Jadi anaknya mengakui terinspirasi dari film tersebut. Betul. Karena beliau sudah nonton film ini dan mengikuti gaya-gayanya dan berkeinginan atau terinspirasi atau jadinya mempunyai contoh mengikuti film itu dan melakukan kegiatan yang seperti ini. Jadi kalau dibilang setuju ya itu pendapat anaknya harus kita terima gitu, karena anak itu memberikan pernyataan tersebut. Oke, artinya seorang anak tindakannya bisa menduplikasi apa yang dia saksikan dalam bentuk tayangan film? Betul, bisa. Karena kan itu jadi role model. Dari lingkungan, TV, film, media, itu bisa jadi masukan buat mereka untuk tanpa filter ya. Tanpa filter mereka bisa mengcopy tanpa filter. Jadi mereka belum tahu ini benar atau salah, jadi yang dilihat langsung dilakukan. Antara benar ataupun salah, tapi yang jelas kan rasa sakit itu kan nyata. Ini kan Betul. bisa juga dirasakan mulai dari anak-anak Betul. sampai pada usia dia 15 tahun. Betul. Nah ini kan dia punya hobi film juga bukan mendadak punya hobi. Dari kecil memang dia suka nonton, dari kecil memang kalau dilihat gambar-gambarnya itu berbau memang anarkis gitu ya. Dia punya hobi-hobi yang tidak biasa. Nah ini ya memang terpupuk akhirnya dia bisa tanpa sadar untuk melampiaskan di luar hal-hal wajar gitu. Oke, saya ke Mas Anggi. Mas Anggi sebagai salah satu sineas yang saya bilang berprestasi lah ya di tanah air. Apa pandangan Anda tentang kasus ini? Bahwa Anda saya pikir juga sudah nonton beberapa film yang disebutkan judul film anak tersebut yang menginspirasi pembunuhan. Kalau pandangan saya sih berawal dari keluarganya sih. Bagaimana bapak dan ibunya harusnya dia lebih peka terhadap apa yang dialami atau terjadi dengan anaknya gitu kan. Ini kan nggak mungkin dia ujuk-ujuk kayak begitu kan. Dia kan pasti kan ada triggernya, ada itu tadi kan influence-nya, dia nontonnya apa, itu kan mesti diperhatikan sama ibu bapak. Dan yang pasti sih the lack of empathy sih, kehilangan empathy. Berarti anak itu kehilangan empathy kan. Dan ini yang saya lihat ini menjadi problem di anak-anak zaman sekarang, yang mereka tuh lebih Self-centered. Iya, lebih self-centered. Mereka lebih mengejar prestasi dan segala macamnya, tapi empati mereka yang kosong. Oke, soal bahwa tontonan disebutkan ini kan produksi kreativitas dalam bentuk film dan tayangan. Anda juga kerap kali melakukan film seperti ini misalnya. Ada juga beberapa adegan dalam film-film Kalau Anda. dilihat dari Slenderman sih, ini nggak ada hubungannya sama Slenderman. Karena maksudnya kalau saya lihat dia kan mengidolakan, misalnya bukan idolakan, dia kan menggambar-gambar Slenderman segala macam kan. Yang diambil itu adalah doktrinnya, bukannya meniru apa yang terjadi dalam film. Karena di dalam film nggak ada adegan yang, setahu saya itu nggak ada dengan yang ditenggelamkan di dalam lemari itu nggak ada gitu. Jadi itu doktrinnya yang untuk menjadi followersnya si Slenderman, untuk menjadi minionnya dia harus melakukan kejahatan. Which is ya itu dengan ada satu film lagi, ini film serial zaman 1980-an yang terkenal banget. Anda juga tahu itu film Boneka Pembunuh. Chucky. Iya. Iya, sampai sekarang kan masih ada tuh di remake. Nah ini kan jelas kan, aksi sadistiknya kerap banget ini menjadi nilai jualnya dari film ini. Iya, tapi kan maksudnya dengan membunuhnya itu kan, dia kan berarti kan kalau Chucky ini kan yang terproses adalah bonekanya kan, bukan orangnya yang membunuh itu gitu kan. Jadi kalau dibilang meniru juga sebenarnya nggak meniru gitu kan. Memang ada ada urge, ada dorongan untuk melakukan itu kali. Mungkin dia menyukai kesadisan. Ada akar sana kan, banyak orang-orang yang suka menyiksa binatang atau menyiksa apa segala macam kan, itu bakat yang udah ada di dalam dirinya. Ini yang mesti dicari tahu kenapa orang mesti sampai ke sana. Apa gitu dari tadi kan? Faktor keturunan maksud Anda? Enggak, lingkungan terbesar. Iya. Oke, Anda sudah menonton 2 film referensi tadi yang disebutkan tadi? Ya, Paling tidak ada gambaran tentang film tersebut. Ya. Menurut Anda sedikit banyak film ini berpengaruh tidak terhadap perilaku anak? Sebenarnya perilaku anak itu berjenjang ya. Dia punya masa kanak-kanak, masa remaja. Nah,
anak ini sedang dalam masa remaja. Maksudnya masa remaja adalah masa peralihan nih. Anak-anak sudah lewat, dewasa belum nyampe. Nah ini peran serta lingkungan, orang tua, bahwa paham perubahan anaknya seperti apa, orang-orang sekitar, orang di rumahnya juga tahu bahwa anak ini punya kebiasaan yang berbeda. Anak ini antisosial misalnya. Kenapa? Atau anak ini punya bakat, seperti kalau dilihat dari sisi gambarnya itu kan gambar berbakat. Kita belum bisa mungkin mengsketsa sebegitu detail begitu. Jadi ada bakat anak yang tidak disalurkan dengan sesuai, ada ciri-ciri anak yang tidak dipahami oleh lingkungan sekitar. Sehingga memang anak akan bereksplorasi sendiri. Jika kemudian disebutkan gambar atau sketsa yang ditemukan merupakan karya anak tersebut adalah ekspresi kebencian yang dituangkan dalam bentuk coretan-coretan. Anda melihat itu seperti apa? Betul. Nah, ini balik lagi ke lingkungan sekitar. Mungkin yang dia tonton selama ini memang film-film yang berbau ke agresivitas. Pernah nggak anak-anak ini diajak ke komunitas yang betul, komunitas menggambar, dia hobi gambar. Diajak kalau orang tuanya ke ekskul menggambar contohnya. Jadi dia bisa kita bandingkan gambar dia dengan gambar teman-temannya bagaimana. Mungkin ini ke-skip. Atau waktu masa kecilnya pernah nggak bakat minatnya diasah gitu. Ini juga ke-skip gitu. Lingkungan sekitar pernah lihat dia gambar Slenderman tapi diabaikan. Nah, ke-skip juga. Jadi tahap-tahap yang memang seharusnya butuh pendampingan dan terlewat berdampak fatal bagi anak-anak remaja. Nah, masalahnya kenapa bisa ke-skip gitu kan? Nah, itu kan harusnya tanggung jawab dari orang tuanya. Ya, masing-masing. tanggung jawab Tapi di lingkungan. masalahnya adalah sekarang juga orang tuanya mungkin emang bapak ibunya bekerja, terus mereka sibuk dengan kesibukan masing-masing, mereka nggak punya waktu untuk perhatiin anaknya. Terus harus bagaimana gitu? Bahwasanya buah pemikiran tadi yang dituangkan dalam bentuk coretan lukisan tadi adalah terinspirasi dari film-film sadistik seperti itu, Anda melihatnya seperti apa? Bahwa ini cikal bakal menimbulkan rasa kebencian dan perbuatan sadis. Itu kan kalau itu udah cause and effect dari informasi yang masuk ke dia, ya lewat internet, lewat segala macam, ya itu kan kita dibanjiri informasi, anak-anak itu dibanjiri informasi yang mungkin yang belum waktunya mereka dapat. Kayak gitu kan. Berarti ya makanya kayak film sendiri kan ada ratingnya kan. Ada rating 13 tahun, 17 tahun, 21 tahun, kalau makin sadis bahkan 21 tahun ke atas itu kan. Nah, itu kan ada ratingnya, ada klasifikasinya. Informasi itu diserapnya oleh orang-orang, kira-kira orang-orang manusia yang umur berapa, sudah bisa pengertian tingkat kesadaran udah sampai mana. Untuk produksi film tersebut sebelum tayang tentu saja, sebelum bahwa ini juga masuk nanti dalam lembaga sensor film misalnya, ada tidak sebetulnya himbauan dari teman-teman di produksi film ini bahwa ini film tidak layak tontonan anak di bawah 17 tahun misalnya? Yang menentukan layak tidak layaknya ini, misalnya standarnya adalah ya selama ini dipegang oleh LSF kan. Jadi dia yang berhak untuk menentukan ini layak apa enggaknya gitu kan. Jadi ya kita selaku stakeholder, pelaku film, pembuat film yang mengikuti ketentuan yang sudah ada. Banyak yang nggak sepakat, banyak yang saya berapa kali datang ke LSF untuk memprotes, mendiskusikan masa sih kayak gini dikasih 17 tahun untuk kayak gitu kan, masa sih kayak gini dikasih 20 tahun. Tetap ada standar itu, tetap mempunyai ya itulah, ada yang enggak, ada yang enggak. Baik. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan pengaruh film horor tidak cukup kuat menjadi dorongan seorang anak untuk melakukan pembunuhan. KPI justru meminta polisi mendalami lagi pola pengasuhan anak remaja tersebut. Masalah kemudian ada film yang dia senangi dan dia tuturkan bahwa dia mendapatkan termotivasi ya, terilhami oleh film-film tersebut, itu sebenarnya juga tidak cukup kuat untuk menggambarkan apakah itu menjadi pemicu untuk dilakukan pembunuhan. Karena kita tahu di usia yang seperti itu banyak yang menyukai film horor ataupun thriller. Tapi kan tidak serta-merta berujung kepada tindakan pembunuhan atau kejahatan lain. Tanggapan Anda soal ini Mbak Feli? Ya, balik lagi namanya anak remaja itu banyak lingkungan sekitarnya. Boleh tontonan, boleh orang tuanya, boleh sekolah, pendidikan, lingkungan pertemanan. Jadi kalau dibilang film satu-satunya yang menjadi trigger tidak juga. Tapi kita lihat pola pengasuhan anaknya seperti apa. Dia kehidupan sehari-harinya bagaimana. Jadi orang tua juga seyogyanya tahu rata-rata anak pada tahap perkembangan itu apa sih? Anak umur 5 tahun tuh seharusnya sudah bisa apa sih gitu. Anak remaja seusia dia tuh biasanya harusnya keluar loh, main sama teman-temannya. Ini kok tidak sih? Kenapa? Anak ini kan antisosial, maunya di rumah dan menggambar. Nah, kegiatannya tidak ada selain sekolah dan rumah. Nah, ini kan orang tua harusnya lebih aware. Kenapa, ada apa dengan anak saya gitu? Kenapa gambar-gambarnya seperti ini? Atau anaknya pernah cerita tidak bertutur
kok saya sukanya begini ya mah gitu. Oke. Kok kalau saya ngelihat, kalau saya lagi kesel yang dia bilang dia punya binatang kucing, kalau dia kesel dia akan buang dari lantai 2, itu kan sudah berbeda dari anak-anak seumur dia. Nah ini orang tua harus lebih, kok ada yang berbeda ya, saya harus apa, ini tidak selain hanya orang tua, guru di sekolah, guru BK-nya gitu, atau dia punya guru misalnya tempat ibadah. Jadi kita satu tim untuk memang memantau perkembangan remaja. Gitu. Jadi kalau dibilang satu yang dijadikan kambing hitam tidak fair. Gara-gara film horor, gara-gara orang tuanya ya tidak juga. Gara-gara sekolahnya kurang, tidak. Jadi kita tuh satu tim untuk membantu perkembangan remaja. Gitu. Oke. Kita sampaikan informasi ini bahwa film horor diduga menjadi salah satu pemicu pembunuhan yang dilakukan remaja putri terhadap seorang bocah. Namun hal tersebut masih harus diteliti lebih lanjut oleh psikolog. Hingga kini pelaku masih menjalani observasi di ruang isolasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Bocah perempuan 5 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam lemari di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat siang. Korban dibunuh oleh tetangganya sendiri, seorang remaja putri yang baru berusia 15 tahun. Berdasarkan hasil olah TKP, korban berinisial AP dibunuh pelaku NF di kamar mandi rumahnya pada Kamis sore. Usai dibunuh, jenazah korban dibawa ke lantai 2 rumah dan disembunyikan di lemari pakaian. Menurut keterangan sementara, pelaku tega menghabisi nyawa korban lantaran terinspirasi film bertema pembunuhan yang sering ditontonnya. Dia udah sampaikan bahwa saya hobi nonton film horor. Horor kayak misalnya Chucky gitu. Atau Slenderman. Apa? Slenderman ini dia punya inspirasi. Nah, ini Slenderman ini dia punya apa? Favoritnya dia lah. Film penculikan remaja. Penculikan anak-anak, pembunuhan. Sementara itu, menurut psikolog Cassandra Putranto, konten-konten yang dilihat dan didengar melalui mata dan telinga dapat mempengaruhi sifat seseorang. Cassandra juga menambahkan pentingnya peran orang tua dalam tumbuh kembang anak. Jadi ketika seseorang banyak menerima konten-konten yang mengandung kekerasan, tentu saja akan ada kemungkinan potensi pengaruh dari konten-konten tersebut, film, lagu, gambar, game, atau apapun yang masuk melalui mata dan telinga untuk mempengaruhi perilakunya. Tetapi sekali lagi tentu akan sangat tergantung kepada profil psikologisnya. Oleh karena itu, faktor penyebab tentu dibedakan dengan faktor pemicu. Ya, pada orang-orang lain atau anak-anak lain, mungkin gambar yang sama, konten yang sama tidak memberikan dampak yang sama. Nah, dalam hal ini orang tua penting sekali untuk lebih kritis untuk mengawasi proses tumbuh kembang anak sejak lahir. Pelaku kini masih menjalani observasi di ruang isolasi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Proses observasi dilakukan maksimal 14 hari guna memastikan kondisi kejiwaannya. Hasil observasi akan diserahkan ke pihak penyidik untuk ditindaklanjuti. Saya kembali ke Mas Anggi. Mas Anggi, dari pengalaman Anda, pengetahuan Anda, seberapa besar sesungguhnya pecinta film horor dan sadistik di Indonesia dan berapa kira-kira rentang usianya? Kalau dari data statistik sih, para penonton film slasher dan horor yang sadis gitu ya, ataupun action yang sampai berdarah atau sampai melihat ya kenikmatan atau sensasi orang yang nggak pernah dilihat sebelumnya kayak tadi dibunuh atau ditusuk atau segala macam dengan sadis, mungkin nggak lebih dari 2 juta penonton di Indonesia. Ini termasuk tinggi tidak? Kalau dibandingin sama 50 juta rakyat Indonesia sih, ini cukup rendah ya? Cukup rendah. Dibandingin dengan negara lain ya. Gitu. Oke, itu kan kita berbicara di tanah air. Apabila kita bandingkan dengan produksi luar negeri, film-film Hollywood misalnya, bagaimana ini trennya di negara kita? Sangat disukai sih. Maksudnya utamanya yang genre horor dan thriller tadi. Sekarang namanya genre itu istilah untuk film-film yang thriller atau horor yang emang nggak
nggak menembus kelas A, B atau C. Ini disukain emang karena jenis filmnya aja. Jadi bukan karena klasifikasi ekonomi atau sosial ekonomi mereka, tapi emang dari jenisnya film kayak gini yang memberikan sensasi itu thrill tadi kan. Nah itu lagi digemari sekarang, lagi naik. Lagi naik banget. Ada batas-batasan usia atau memang kalangan remaja jangan-jangan sangat menyukai sekali iya, karena mereka film menyukai seperti ini. sensasi itu. Sensasi untuk ditakut-takuti, sensasi untuk merasakan ketegangannya. Sama Bayar kayak ya, naik, bayar ya. Bayar nonton untuk ditakut-takutin. sama kayak naik roller coaster atau segala macam. Itu kan masuk rumah hantu, itu kan sensasi itu yang akhirnya nanti akan diceritakan, wah akan jadi pengalaman yang beda. Experience itu gitu. Nah itu yang dibayar itu. Experience itu. Apa komentar Anda soal itu? Iya, nah balik lagi tergantung kematangan emosi tiap anak ya. Kita sama-sama masuk rumah hantu tapi efeknya bisa beda nih. Masnya bisa langsung bisa makan, tenang, tidur nyenyak. Saya bisa 3 hari masih keingetan. Nah inilah yang harus kita tahu tentang kondisi anak kita. Kondisi anak kita tuh punya ketahanan emosional seperti apa. Dia pemalu kah, tipe-tipe kepribadiannya seperti apa. Tapi kalau dilihat dari tadi untuk tiru film horor berarti kan kayak kesannya film horor itu sesuatu yang negatif gitu. Jadi kalau saya melihat ini kayak dikambing hitamkan kan film horor, jadi kayak lama-lama kita menuju kemana nih kalau misalnya sebuah bentuk seni jadi kambing hitam gitu. Kenapa kita akan meniru China atau Vietnam yang nggak boleh sama sekali memproduksi film horor? Negara-negara komunis itu kan nggak boleh sama sekali memproduksi film horor. Ini satu perspektif menarik yang akan kita dalami lagi nanti. Orang tua korban pembunuhan balita di Sawah Besar, Jakarta Pusat menuntut keadilan. Mereka meminta agar keluarga pelaku tak lagi tinggal di lingkungan yang sama karena menimbulkan keresahan bagi warga.